Hei pemuda-pemudi Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Andi Rahmana Putra akan menjelaskan tahap-tahap pembinaan Persatuan Bangsa Indonesia. Pembinaan persatuan dan kesatuan di Indonesia setidaknya telah dilakukan semenjak bangsa ini merdeka. Selama rentang waktu tersebut, berbagai cara yang ditempuh untuk menjadikan persatuan dan kesatuan yang sejati bagi bangsa ini. Berikut merupakan tahap-tahap pembinaan persatuan dan kesatuan di Indonesia. 1. Perasaan senasib. Selama ratusan tahun Indonesia dibelenggu dalam gunggungan penjajahan, seluruh rakyat Indonesia merasakan hal tersebut. Oleh karena itu, adanya perasaan senasib dapat menumbuhkan semangat persatuan dan kesatuan di antara segenap warga negara Indonesia. Perasaan senasib kini semakin diperkuat dengan status Indonesia yang masih merupakan negara berkembang. Setiap warga negara tentunya menginginkan kemajuan di negaranya, maka hal ini menjadikan persamaan nasib yang baru bagi bangsa Indonesia. 2. Kebangkitan nasional. Keterpurukan negara Indonesia di saat masa-masa suramnya menjadi hilang ketika terjadi kebangkitan nasional. Saat ini, Hari Kebangkitan Nasional diperingati setiap tanggal 20 Mei. Hal ini dikarenakan kebangkitan nasional terjadi dengan ditandai lahirnya organisasi pemuda yang bernama Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Organisasi pemuda ini didirikan oleh para mahasiswa Stovia, sebuah sekolah tinggi kedokteran pada masa itu. Lahirnya Budi Utomo menandai kebangkitan nasional karena semenjak saat itu muncul banyak organisasi dengan coraknya masing-masing yang sama-sama menghendaki kemerdekaan negara Indonesia. 3. Sumpah Pemuda. Pemuda merupakan tumpuan hidup suatu bangsa. Pemuda adalah generasi penerus sekaligus generasi penggerak. Peran generasi muda dalam mengisi kemerdekaan sangatlah penting bagi pemuda dan bangsa ini. Setelah terbentuk organisasi pemuda Budi Utomo, organisasi lainnya terus tumbuh hingga Organisasi Persatuan Pemuda Seluruh Indonesia memutuskan mengadakan Kongres Pemuda pada tahun 1928. Kongres ini menjadi wadah bagi para pemuda untuk membicarakan nasib bangsa Indonesia di masa depan. Dalam kongres ini, tepatnya pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda merumuskan suatu sumpah yang menjadi pernyataan legitimasi atas persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, yakni Sumpah Pemuda. 4. Proklamasi Kemerdekaan. Setelah berlalunya berbagai perjuangan selama masa penjajahan, akhirnya bangsa Indonesia menemukan titik bermulanya kemerdekaan bangsa dalam Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Proklamasi ini merupakan titik puncak dari perjuangan rakyat di tanah air tercinta ini. Dengan adanya proklamasi, maka bangsa Indonesia menyatakan dirinya sebagai bangsa yang merdeka dan bebas dari rongrongan bangsa lain kepada seluruh mata dunia. Adanya proklamasi ini juga menjadikan persatuan di antara rakyat Indonesia semakin nyata. Hal ini terbukti dengan ditandainya naskah proklamasi oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama seluruh rakyat Indonesia. Presiden pertama negeri ini, Insinyur Soekarno, pernah berkata bahwa perjuangan pada masanya lebih mudah dibandingkan masa kini. Pada masa lalu kita melawan para penjajah yang merupakan musuh nyata dari negeri ini. Namun saat ini musuh terberat kita adalah mereka, sesama warga negara Indonesia yang berusaha merusak kedamaian negeri ini dengan melakukan banyak aksi kriminalitas yang terus mengganggu dan dapat merusak persatuan dan kesatuan di Indonesia. Rakyat adalah salah satu unsur bela negara yang perlu dipersatukan untuk mempertahankan negeri ini. Kalau bukan kita, siapa lagi?